Video ini membahas tentang pengertian akuntansi dasar. Pada materi ini, kita akan pertama memahami pengertian akuntansi dan manfaatnya, baik internal maupun eksternal. Kedua, memahami laporan keuangan beserta akun-akunnya pada neraca, laba rugi, ekuitas, dan arus kas. Sebelumnya, mari kita bahas pengertian akuntansi, yaitu suatu proses. 1. Mencatat atas transaksi-transaksi yang bersifat keuangan. Kedua, mengklasifikasikannya. Ketiga, meringkas dan melaporkan dalam suatu metode tertentu. Keempat, menginterpretasikan dan menganalisa data keuangan tersebut. Berikut ini kita akan membahas laporan keuangan. Dalam akuntansi, kita mengenal jenis-jenis laporan keuangan yang dibuat berdasarkan ringkasan data akuntansi. Laporan tersebut adalah neraca atau Statement of Financial Position, laba rugi atau Statement of Income, ekuitas atau Statement of Owner Equity, dan arus kas atau Statement of Cash Flow. Mari kita bahas pengertian neraca, yaitu neraca mempunyai dua bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Kita mulai dari bagian pasiva, yaitu modal atau ekuitas yang melakukan pembiayaan terhadap aktiva, khususnya pembelian tanah dan bangunan, serta pembelian mesin, dan juga pembelian bahan baku yang digunakan untuk siklus usaha. Bila perusahaan ini mengalami kekurangan modal, maka perusahaan ini dapat berhutang dengan hutang lancar maupun hutang jangka panjang untuk pembiayaan aktiva. Berikutnya kita bahas komponen-komponen pada neraca. Pada sisi aktiva, 1. Aktiva lancar, yaitu uang tunai dan harta lainnya yang bisa dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dalam 1 tahun buku. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang usaha, dan inventory. Kedua, aktiva tetap, yaitu harta berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa. Aktiva tetap terdiri dari tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, dan aktiva tak berwujud. Nomor 3, aktiva lainnya, yaitu aktiva yang tidak bisa digolongkan dalam aktiva tetap dan aktiva tak berwujud, yang terdiri dari aktiva lainnya. Pada sisi pasiva, komponennya adalah 1. Hutang lancar, yaitu hutang yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun buku. Hutang lancar terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang usaha. Berikutnya, hutang jangka panjang, yaitu hutang jangka waktu lebih dari 1 tahun buku, yang terdiri dari hutang jangka panjang. Berikutnya, ekuitas, yaitu hak kekayaan bersih pemilik dalam perusahaan. Ekuitas terdiri dari modal, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Dan formula dari neraca adalah aktiva sama dengan hutang ditambah ekuitas.
Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan atau hasil penjualan, dikurangi harga pokok penjualan, yaitu berupa biaya bahan baku dan biaya produksi, akan menghasilkan laba kotor. Kemudian dikurangi biaya admin dan umum, akan menghasilkan laba operasional. Kemudian ditambahkan pendapatan lain, dikurangi biaya bunga, akan mendapatkan laba prapajak. Setelah dikurangi pajak, maka kita akan mendapatkan laba bersih. Berikutnya, pengertian ekuitas. Dalam membahas ekuitas, kita melihat ilustrasi sebagai berikut. Pemegang saham melakukan store modal sebesar 200 juta kepada unit usaha tersebut, yang digunakan untuk melakukan aktivitas usaha sehingga mendapatkan laba misalnya 25 juta rupiah. Kemudian unit usaha melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 5 juta rupiah. Maka sisa laba sebesar 25 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah adalah sebesar 20 juta rupiah tersebut dikategorikan sebagai laba atau rugi yang ditahan. Jadi pengertiannya adalah, pertama, modal adalah uang tunai yang disetorkan para pemegang saham kepada unit usaha. Jangka waktu modal yaitu sepanjang unit usahanya beraktivitas. 2. Laba atau rugi ditahan, yaitu laba atau rugi yang dihasilkan pada periode tahun-tahun sebelumnya. 3. Laba atau rugi tahun berjalan, yaitu laba atau rugi yang dihasilkan pada periode tahun berjalan. Misalnya tahun 2020 ini. Berikutnya kita membahas tahapan menyusun laporan ekuitas. Untuk memahami laporan ekuitas, mari kita lihat aktivitas berikut ini. Kita ambil contoh aktivitas di pabrik roti tersebut ya. Pertama, modal awal tahun 2020. Yang kedua, kita lihat aktivitas selama tahun 2020. Dan yang ketiga, kita lihat modal awal tahun 2021. Pada modal awal tahun 2020, kita lihat modalnya adalah 216 juta, laba ditahan 95 juta, sehingga totalnya adalah 311 juta. Kemudian selama aktivitas tahun 2020, laba tahun berjalan adalah 100 juta, pembagian dividen 30 juta, sehingga totalnya adalah 70 juta. Sehingga pada bagian modal awal tahun 2021 tercatat modal 216 juta, laba ditahan 165 juta, sehingga totalnya adalah 381 juta rupiah. Jadi laporan ekuitas atau statement of owner equity adalah laporan perubahan modal karena adanya laba atau rugi dari periode berjalan dan transaksi lain yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya modal. Misalnya pembagian dividen, penambahan modal di store, dan lain-lainnya. Laporan ekuitas ini dibuat pada periode yang sama dengan laporan laba rugi. Saudara, mari kita membahas laporan arus kas atau
cash flow statement. Berikutnya kita membahas metode penyusunan arus kas, dan kita mulai dari metode arus kas langsung. Pencatatan yang biasa dilakukan dalam metode langsung cukup mudah karena sudah terbagi ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Metode ini mencatat aliran kas dari kegiatan operasional dibagi menjadi 2, yaitu kas masuk dan kas keluar yang rinci, sehingga bisa mengetahui dari mana saja sumber dana dan pemakaian dana kas di dalamnya. Kekurangan dari metode langsung ini adalah pencarian data yang tidak mudah dan memakan waktu karena laporan penyusunannya berdasarkan buku kas atau bank. Nah, karena penyusunannya berdasarkan dari buku kas, maka ketika melakukan pencatatan tiap transaksi arus kas, harus segera digolongkan ke dalam 3 jenis aktivitas, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan, untuk memudahkan saat penyusunan laporannya. Format metode langsung yang umum digunakan yaitu penerimaan kas dari konsumen atau pelanggan, pembelian atau pembayaran kepada supplier, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak dan bunga, pembayaran kas dari pembelian berupa aset tetap, penerimaan kas yang didapat dari penerbitan saham, dan lain-lainnya. Sehingga metode ini sangat rinci dibandingkan metode tidak langsung. Berikut ini merupakan contoh laporan aliran kas menggunakan metode langsung. Metode arus kas langsung ini lebih cocok digunakan untuk pembukuan atau analisa laporan keuangan UMKM, karena bisa dilihat arus kas bulan per bulan. Mari kita lihat metode arus kas secara lebih rinci lagi. Pada diagram arus kas ini menjelaskan komponen-komponennya mulai dari saldo awal, kas masuk yang terdiri dari penjualan tunai dan pelunasan hutang, kas keluar yang terdiri dari biaya, pelunasan hutang, dan investasi. Dan kita mendapatkan saldo operasional. Kemudian setelah pembayaran hutang bank dan pembayaran pajak, kita akan mendapatkan saldo akhir. Saldo akhir pada bulan pertama akan menjadi saldo awal pada bulan kedua. Dan arus kas pada bulan kedua ini mencatat transaksi-transaksi kas masuk, kas keluar, saldo operasional, pembayaran hutang bank, dan pembayaran pajak, dan kita akan mendapatkan saldo akhir pada bulan kedua. Demikian seterusnya untuk bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Selanjutnya kita akan membahas metode penyusunan laporan keuangan. Untuk memudahkan pengertian, maka jenis usaha dikelompokkan menjadi 4. Pertama, produsen, yaitu usaha memproduksi dari bahan baku menjadi produk atau barang jadi. Contoh, pertambangan, manufaktur atau pabrik, pertanian, peternakan, perikanan, dan restoran. Kedua, perdagangan, yaitu usaha memperdagangkan produk atau barang. Contoh, mulai dari perdagangan ekspor-impor,
distributor, hingga toko dan warung. Ketiga, jasa murni, yaitu usaha memperdagangkan produk jasa tanpa barang. Ingat ya, tanpa barang. Contoh biro wisata, biro penyedia tenaga kerja, konsultan, dan lain-lainnya. Keempat, jasa semi murni, yaitu usaha memproduksi jasa dengan barang. Jadi, ini adalah gabungan antara produsen dan jasa murni. Karena ada aktivitas produksi jasa dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Untuk menyusun laporan keuangan, kita mulai dari jenis usahanya, berikut siklus usahanya, kemudian kita menyusun laba rugi, jadi transaksi yang dilakukan dibukukan pada buku kas harian, yang kemudian diperiksa apakah cocok atau wajar. Bila tidak wajar, maka akan direvisi kembali. Dan bila sudah cocok, maka angka-angkanya dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Serta laporan laba rugi juga mempengaruhi isi neraca.